Engkau mampukan dan Engkau layakkan. Sehingga apa yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan kami yang mendengarkan diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, shalom. Salam sejahtera buat kita semua ya. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati, wajah-wajah yang bersukacita. Katakan dulu sebelah kiri kan hanya tetap kuat dan sukacita. Haleluya. Iya, baik Bapak Ibu. Ya, luar biasa hadirat Tuhan kalau sudah melawat kita. Rasanya nggak mau selesai. Kita pengen terus lagi dan lagi menikmati. Tapi sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya, kita membaca secara bersama-sama ya. Satu ayat saja kita membaca bersama-sama. 2, 3, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, saya baca sekali lagi Bapak Ibu buat kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, amin untuk firman Tuhan. Ya, firman ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi pada siang ini Tuhan juga mau menyapa kita lewat firman ini. Ya, di sini ada kita garis bawahi tawar hati. Ya, apa yang dimaksud dengan tawar hati? Ya, tawar hati adalah sebuah situasi, ya, seseorang yang kehilangan semangat, ya, mulai mundur, mulai memilih tidak peduli lagi dengan sebuah situasi atau keadaan yang sedang dihadapi. Ya, sudah kurang antusias, sudah tidak mau tahu, ya, itu tawar hati. Sudah kehilangan semangat, sudahlah, gak ada gunanya, gitu ya. Itu namanya tawar hati, ya. Kemudian kata kedua yaitu kesesakan. Apa arti kesesakan dalam Alkitab? Dalam Alkitab, ya, kesesakan itu adalah sebuah situasi ataupun bagian yang tidak dapat kita elakkan, ya, di dalam perjalanan kita bersama Kristus. Apa saja itu? Ya, kesukaran-kesukaran, beban hidup, sakit penyakit mungkin, kesusahan, bahkan kekurangan, penindasan, dan permusuhan. Ya, akibat kita mengikut Kristus. Nah, jadi kita tahu dulu definisinya. Apa tawar hati dan apa yang dimaksud kesesakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini, ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Amen. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan ataupun dari Amsal 24 ini. Apa sih rahasia agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam menjalani kesesakan tadi, menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi tadi, ya. Yang pertama yaitu jangan tawar hati, ya. Jangan tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 1, ya. Di sana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya, Paulus berkata mereka tidak tawar hati. Walaupun di dalam mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu banyak tantangan, banyak cobaan,
banyak masalah ya, sama seperti kita, banyak masalah, mungkin masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah alam juga yang tidak bersahabat. Itu sebuah kesesakan. Hujan, udahlah hujan, pagi-pagi nggak usah lagi kita pergi doa lah. Kan gitu kan? Nah, atau mungkin masalah-masalah yang lain. Ya, itu membuat kita bisa tawar hati, bisa mundur, bisa tidak bergairah lagi. Tapi Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati karena dia tahu bahwa pelayanan yang dipercayakan itu adalah dari Tuhan sendiri. Nah, kalau kita memang mengerti bahwa apa yang kita kerjakan itu dari Tuhan, tentunya kita tidak menjadi tawar hati. Sama seperti Rasul Paulus, kita akan tetap setia, kita akan tetap melakukan tugas kita, baik di kantor, di rumah, di gereja, dan juga di tempat-tempat lain, ya. Dan satu hal yang Tuhan mau, janganlah bekerja asal-asalan, ya, asal setor muka, yang penting hadir, atau istilah sekarang HBS, asal Bapak senang, bukan, tapi kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena tadi dikatakan pelayanan itu adalah karena kemurahan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menugaskan. Ya. Dan satu hal caranya agar kita tidak menjadi tawar hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan kita juga harus memiliki kerendahan hati. Kita berpikir positif dan mau berusaha, ya. Kita rendah hati, kita menjaga hati, berpikir positif, tapi kalau tidak melangkah juga tidak berhasil, tidak terjadi, ya. Jadi harus mau berusaha dan melakukannya. Nah, yang kedua, rahasia agar tetap kuat dalam Tuhan, tidak hidup lagi di dalam dosa. Ayub 17 ayat yang ke-9 berkata demikian. Meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Amin. Ya, kita tahu semua kisah Ayub, bagaimana Tuhan memproses Ayub. Ya, tadi hambanya katakan santan itu ketahuan kualitasnya ketika diperas, ketika ditekan, dan Ayub mengalami itu. Ya, Tuhan izinkan ditekan sampai keluar, ya, hasil yang murni, iman yang murni. Itu yang Ayub tunjukkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan bersuka cita, dan Tuhan mengembalikan kembali semua, bahkan berlipat-lipat apa yang dulu dia miliki. Tuhan kembalikan kepada Ayub. Ya, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ini adalah firman yang sangat menguatkan saya, menguatkan kita semua. Ya, kita mengandalkan Tuhan, bersama Tuhan kita mampu, bersama Tuhan kita kuat. Kita percaya itu, Roh Allah, Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan baru dari hari ke hari seperti Ayub, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga, rahasianya yaitu tetap dalam kasih karunia Tuhan. Ya, ini tidak mudah Bapak Ibu, ya. Kita harus benar-benar percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam setiap segi kehidupan kita. Orang yang percaya, orang yang sudah dipilihnya, ya. Tuhan paling tahu kita. Tuhan paling mengenal kita. Dia tahu di mana titik lemah kita, dia tahu di mana titik kesombongan kita, dan dia juga tahu apa kelebihan kita. Dia sangat mengenal kita karena dia yang menjadikan kita. Jadi dia tahu, sangat-sangat tahu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu kita harus percaya penuh ya akan janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau.
bahkan menolong engkau. Ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, amin Bapak Ibu. Apapun masalah kita hari-hari ini, kesesakan apa yang kita alami, persoalan apa yang kita alami, Tuhan berkata, ya, jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai engkau, bahkan memegang dengan tangan kanannya yang kuat. Kalau Tuhan sudah memegang kita, kita tidak bisa terlepas lagi. Kita harus percaya itu. Dia akan bisa menolong kita kapan saja dan di mana saja. Karena dia Allah yang kuasa, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha hadir. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Ya, saya percaya Bapak Ibu, kita semua punya masalah, punya persoalan hidup, apa saja. Tapi kita percaya bersama Yesus kita bisa melewatinya. Bersama Tuhan kita akan cakep, tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Hari-hari ini kita sering melihat juga para hamba Tuhan, Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit bertahun-tahun Bapak Ibu. Di ujung usianya ya sakit beberapa tahun. Itu semua dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan sedang menjaga iman hamba-hamba Tuhan itu agar dia menang, agar dia dapat menyelesaikan pertandingan sampai akhir hidupnya. Ya, jadi jangan kalau ada hamba Tuhan yang sakit, wah jangan. Itu pola pikir dunia. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan sedang menempatkan seseorang atau hamba Tuhan itu dalam kasih karunia Tuhan. Tetap dipelihara, tetap dirangkul, tetap dijaga sampai selesai, sampai menutup mata. Ya, firman Tuhan ya di dalam Yesaya 35 ayat 3 sampai 4 berkata, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi apapun situasi kita, kita percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Yang penting kita harus kuat. Kita harus bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan juga tidak terlalu cepat. Dia paling tahu kapan menolong kita. Paling tahu kapan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ya, kita terus kuat, kita terus dalam persekutuan dalam Tuhan. Ya, tadi dalam pujian yang dipimpin oleh hambanya 7 kali 1 hari katanya. Memuji-muji Tuhan. Kapan saja dan di mana saja kita tetap memuji Tuhan. Kita percaya Allah kita Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Ya. Yang keempat, rahasia untuk tetap ya kuat di dalam Tuhan, yaitu tetap tinggal dalam komunitas yang sehat, ya. Apa itu komunitas yang sehat? Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang bertekun di dalam firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dikedepankan, bukan hal-hal lain, bukan hal-hal lahiriah, bukan makan minum, bukan ngobrol, tapi ada firman Tuhan di sana, ada kebenaran di sana. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman Allah itu adalah firman. Ya, jadi ketika kita memperkatakan firman di dalam komunitas ini, berarti Allah itu hadir di tempat ini. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau ditanya, aduh bagaimana caranya ya mendengar suara Tuhan? Ya itu jawabannya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu Allah sendiri. Nah berarti kalau kita mau dengar suara Tuhan harus mendengarkan firman. Harus membaca firman. Ya seperti itu. Nah jadi yang pertama tadi komunitas itu bertekun dalam firman. Firman Tuhan nomor 1. Yang kedua bertekun dalam doa. Ada doa, saling mendoakan. Ada kepedulian. Ya
sesama di dalam komunitas itu. Kemudian yang ketiga, mempunyai hati yang tulus. Ya, kita harus tulus satu dengan yang lain. Mendoakan benar-benar mendoakan. Jangan separoh-separoh. Menyapa jangan hanya di bibir, tapi dengan hati yang tulus. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, Tuhan dimuliakan, bukan nama kita, ya, bukan setiap kita, tapi nama Tuhan di dalam komunitas itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pada pagi hari ini kita hanya mengulang saja, ya, mungkin sudah sering mendengarkan ini, tapi firman Tuhan ini sangat-sangat jelas berbicara dari kemarin. Ya, saya persiapkan beberapa firman Tuhan, tapi Tuhan katakan sampaikan ini. Dan saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Ya, dan inilah juga tipsnya. Makanya kami bisa kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi. Ya, jadi harus kita yakin bahwa pelayanan, bahwa setiap apa yang kita hadapi itu dalam kendalinya Tuhan. Dan kita berusaha untuk terus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif. Kita terus hidup di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, dan tetap dalam kasih karunia Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya percaya setiap kita, apapun masalahmu, Tuhan tahu. Amen. Tuhan lihat. Dan juga Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kapan Dia menolong kita. Pada waktu yang tepat, ya, Dia akan menolong kita. Percayakan saja kepadanya. Pegang janjinya. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita.